Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang memandikan jenazah dan mengafani jenazah. Memandikan jenazah dan mengafani jenazah. Memandikan sudah, mengafani sudah. Kain kafan untuk jenazah laki-laki berapa lapis, Bu? 3. Untuk jenazah perempuan 5. 7 lebihan ya. Sah 7, sah juga. Boleh 7, berlebih. Tapi mubazir, ya, mubazir dia sah. Sama aja baulu 5 kali. Baulu kan 3 kali sunahnya. 5 kali, kalau 5 kalinya membasuh muka sah tak? Sah juga, tapi berlebih. Nah, berlebih. Perempuan 5. Berarti mana yang lebih dispesialkan dalam Islam, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan itu dalam Islam enak. Laki-laki wajib nafkah, perempuan enggak. Laki-laki bayar zakat, perempuan dibayarkan zakat. Laki-laki jihad laki-laki wajib parang. Kalau perempuan nunggu kabar di rumah. Ya. Nah, laki-laki perempuan itu secara biologis berbeda, secara psikis berbeda. Memang berbeda, makanya kewajibannya juga berbeda di dalam agama. Jangkauan kewajibannya juga berbeda, haknya juga berbeda. Woi, elok duduk. Elok duduk. Mas Haji. Boleh pakai rotan sama jale. Boleh ya? Itu ibu-ibu kan elok sekali itu. Pada malam hari ini kita masuk pembahasan baru, yaitu sholat jenazah dan memakamkan jenazah. Mudah-mudahan malam ini bisa kita tuntaskan dua-dua ini. Ini tidak banyak-banyak, sebentar saja. Ya. Katakan tuh jenazah di jalan. Jenazah kalau sudah dimandikan habis kewajiban. Ya, karena yang menyebabkan kita memandikan jenazah itu adalah kematiannya.
Kalaupun setelah dia mandi ada orang ziarah, ada orang takziah mencium jenazah ini, memegang jenazah ini, batal wudhunya indah. Ya. Kenapa? Karena jenazah itu tidak wajib diwudukan. Ini penting ya. Jenazah tidak wajib diwudukan. Jenazah cuma wajib dimandikan. Wudhu, mewudukan jenazah itu sunnah saja. Nah, jadi tidak perlu ya dimandikan ulang. Justru kalau dimandikan ulang kok nampak pula lagi aib jenazah. Ya, dimandikan ulang nampak pula aib jenazah. Di misalkan jenazah dari Bandung sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, dibawa ke sini, dimandikan lagi, tidak perlu. Yang perlu dilakukan apa? Memakamkan yang wajib. Diulang sholat di sini boleh? Boleh. Ya, sholat jenazah berkali-kali banyak, misalkan ramai orang bergelombang-gelombang melakukan sholat jenazahnya, boleh. Nah, ya, sholat jenazah seperti itu. Ya, memandikan jenazah. Nah, jadi jangan dienoleh jenazah, tidak usah dipikirkan teknis ya, wudhunya bagaimana nanti batal atau tidak. Nah, karena jenazah itu sebenarnya mandi jenazah itu tidak mengangkat hadas. Ya, hadas apa lagi yang akan diangkat dari jenazah? Dia tidak hadas kecil, dia tidak hadas besar. Kita berwudhu kenapa? Agar kita bisa sholat. Jenazah, tidak, jenazah tidak akan sholat juga. Kita yang akan sholat. Ya, justru kita yang akan sholat. Ya, tapi ya kalau seperti kasus COVID dulu ya agak panjang waktu ya. Dibawa jenazah pulang di kantong jenazah ternyata masih pakai pempes. Ya, itu makanya kita ini istilahnya tuh kolaborasi ulama dengan pihak-pihak terkait itu kurang. Kita nih Pak kurang. Contohnya pas COVID, harusnya MUI bekerja sama dengan rumah sakit. Apa yang dilakukan MUI dengan orang rumah sakit ini apa? Pembekalan tenaga kesehatan menangani pasien COVID. Contoh, MUI harusnya ya MUI dengan kerjasama dengan rumah sakit. Entah siapa yang melakukan inisiasi nanti boleh pihak rumah sakit minta tolong kepada MUI atau MUI menawarkan kepada rumah sakit apa programnya pembekalan untuk tenaga kesehatan di masa pandemi. Ya, bagaimana cara mewudhukan jenazah orang sakit itu kan perlu tuh Pak. Cara mewudhukan jenazah apa orang sakit, cara wudhunya bagaimana, cara sholatnya, maksudnya kan perawat yang nanti akan memberikan bimbingan kepada orang sakit. Kalau misalkan meninggal dia, bagaimana caranya? Ya, kalau misalkan meninggal dia, bagaimana cara memandikannya? Kan kita sampaikan kemarin memandikan jenazah itu tidak susah, Pak. Dikatakan nanti ini korban COVID, Ustaz, jadi tidak bisa dimandikan. Zaman dahulu saja orang mandi karena kusta dimandikan. Ya, mandi karena kusta dimandikan. Nah, ini mandi karena COVID ya, COVID itu kan itulah. Kan hilang penciuman ya. Kan bisa kecil disiram joslang bisa Ibu ya kemarin ya, bisa. Pokoknya seluruh tubuh mayat tadi, seluruh tubuh jenazah tadi dibasuh. Nah, jadi itu tidak susah sebenarnya ya. Nah, tapi itulah kolaborasi ini agak kurang. Hanya perlu ya, wallahu alam, mungkin MUI lah ya, MUI yang melakukan edukasi. MUI memberikan edukasi kepada pedagang di pasar baca rumah Nabi Hayam itu termasuk ya, jangan sampai nanti kita sudah nemukan ayam itu bagaimana luka aja sedikit di lehernya. Matinya bukan ketika disembelih, matinya ketika disalon. Tahu Bu ayam salon? Ya, matinya ketika didabiah atau ketika disalon. Kalau tidak selesai penyembelihan berarti matinya kapan? Tentu di mesin salon tuh pas puta-puta tuh pas mencabut bulu itu mati. Ya, bukan ketika dia disembelih. Ya, nah, sembelih sapi bagaimana itu juga perlu edukasi, banyak edukasi sekarang.
Sekolah-sekolah juga edukasi cara cebok anak-anak, tentu cara cebok salah. Ya, banyak cebok kan kita sudah sampaikan dulu, banyak juga cebok seperti ini. Basahnya tangannya, kacanya mendih itu nak cebok namanya. Pindah najis ke tangan, harusnya kan disiram. Siram seperti itu baru cebok. Ini jalan cara cebok. Ambil air, siram. Tak boleh ada kacar lah, jeli itu. Jeli. Jangan dikaca. Ambil air tu siram sehingga najis itu hanyut bersama air. Nah, kau sudah kaca lu keran balik. Siapa yang kerajut? Itu bid'ah ya. Asli bid'ah. Nah, sekarang balik kepada sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalil pelaksanaan sholat jenazah ada beberapa. Salah satunya adalah ketika Raja Habasyah yang membantu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat meninggal. Siapa rajanya? Najasyi. Kalau orang-orang Latin menyebutnya Negus. Kalau bahasa Arab Najasyi. Najasyi meninggal sampai kabarnya kepada Rasulullah SAW. Raja Najasyi ini termasuk ahli kitab yang konsisten dengan ahli kitabnya. Agamanya Kristen, Ustaz? Ya, agamanya Kristen. Tapi orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya sudah dikabarkan akan datangnya Nabi akhir zaman. Kalau mereka konsisten dengan ajaran kitab mereka, seharusnya ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka langsung beriman itu kepada Nabi. Dan Raja Najasyi itu sama dengan Buhara, ya. Bahirah, ya, sama dengan Bahirah, sama dengan Waraqah bin Naufal, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau berpegang teguh mereka dengan ajaran-ajaran tersebut, maka mereka juga akan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika meninggal Raja Najasyi, berarti beliau meninggal dalam kondisi Islam, Muslim. Maka Nabi Muhammad SAW pun berkumpul di tempat salat dan melakukan salat jenazah untuk Raja Najasyi sebanyak 4 takbir. Hadis C, akan tetapi dari hadis ini banyak hal yang bisa kita ambil. Apa itu? Pertama, salat jenazah itu dilakukan sebanyak 4 takbir. Yang kedua, sholat jenazah itu bisa dilakukan ketika jenazah itu hadir di hadapan kita atau jenazah itu jauh. Kalau jenazahnya jauh, tidak hadir bersama kita ketika sedang sholat, namanya sholat jenazah ghaib. Kalau orang nyebutnya langsung saja sholat ghaib. Sebenarnya itu sholat apa? Sholat jenazah yang ghaib. Ada sholat jenazah itu 2. Sholat jenazah hadir, sholat jenazah ghaib. Kalau hadir, jenazahnya ada di hadapan orang-orang yang sholat. Kalau yang ghaib, jenazahnya tidak berada bersama orang-orang yang sholat. Dan dua-duanya sah. Nah, kenapa sholat jenazah yang dilakukan oleh Nabi? Karena orang Nasrani asli mereka juga memandikan jenazah. Orang Nasrani juga memandikan jenazah. Orang Nasrani juga mengafani jenazah. Dipakaikan baju kepada jenazah. Dalam ajaran Nasrani juga seperti itu. Baju apa? Memang kain juga. Ditutup auratnya baru dimakamkan. 3 ini ada. Yang tidak ada dalam ajaran mereka apa? Menyolatkan jenazah. Ya, menyolatkan jenazah ini yang tidak ada. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyolatkan jenazah Raja Najasyi. Raja Najasyi ini di Afrika, Ethiopia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah. Maka sholat jenazah seperti ini juga dianggap sah. Dan sholat jenazah ini tidak sah dilakukan kecuali setelah jenazah tadi dimandikan. Ya, dimandikan jenazah dulu, baru sah jenazah tadi disolatkan.
dimandikan, dikafani, baru bisa disolatkan. Belum, Ibu? Pakai peti. Pakai peti itu sama aja kafan limo tadi. Berlebihan. Mubazir. Kecuali di Pulau Komodo. Tahu Ibu Pulau Komodo? Bakok pakai peti di situ. Ada Komodo gua. Nyo santiang manggali, penciumannya tajam. Komodo kok kan makanannya bangkai. Bangkai, kabau, ruso, sama nyo biawak, pinyo biawak gadang kok. Nyo pandai manggali lubang. Sehingga di Mentawai di mana? Di Pulau Komodo tadi rumah itu rumah panggung. Nah, kemudian makam tuh yo harus dipeti nampaknya seperti itu. Kenapa? Karena kalau enggak dipeti digalinya balik. Nah, kalau itu tuh namanya ada hajat, ada keperluan. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak berlebih-lebihan, buang-buang peti, ke peti. Itu ada hajat. Kalau barai ya berarti ada hajat, ada keperluan mulia. Kalau nak ada keperluan kan pakai peti lo, ayo mazir lo. Jadi ya lo kasua di bawahnya nak. Nah, jadi salat jenazah 4 takbir. Tadi kan kita sudah sampaikan 4 takbir. Takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, takbir yang ketiga, yang kedua, ketiga, dan keempat itu adalah takbir yang wajib. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Sholat jenazah itu dimulai dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Apa niatnya? Sengaja aku, bahasa Indonesianya, sengaja aku sholat untuk jenazah ini 4 takbir karena Allah Ta'ala. Sengaja aku sholat, ya, sengaja aku sholat jenazah, usalli ala hadzal maiti kalau laki-laki, usalli ala hadhil maitati kalau perempuan, 4 takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat untuk jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kalau misalkan jenazahnya tidak ada bersama kita, maka disebutkan orangnya siapa. Contohnya meninggal orang tuanya di kampung halaman. Dia di rantau. Kemudian dia berkumpul keluarga yang ada di rantau, tidak bisa pulang, mereka sholat. Sengaja aku sholat untuk kakek aku di kampung. Seperti itu boleh juga. Saya namanya niatnya, sabui. Boleh. Tuh. Salat jenazah boleh sendiri, afdalnya berjamaah. Lalu Ustaz penyabah kan. Ustaz agak kurang penyabah ini. Sampai kemana kaji Ustaz tadi? Itu makonya. Sampai niat. Sengaja aku sholat untuk mayat ini karena Allah Ta'ala, fardu kifayah. Kemudian setelah takbir, tangan disedekapkan. Tangan disedekapkan dan dibaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah takbir pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai baca surat Al-Fatihah, takbir lagi. Ini takbir yang kedua, diangkat tangan. Takbir pertama angkat tangan, takbir kedua juga angkat tangan. Ustadz ada mazhab lain tidak angkat tangan, tidak masalah. Kalau kita pakai angkat tangan. Kemudian disedekapkan kembali dan dibaca salawat Nabi. Minimal salawat Nabi adalah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau dibaca salawat terbaik, silahkan dibaca salawat Ibrahimiyah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Ya. Itu takbir yang kedua. Kemudian dilanjutkan takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga dibaca doa untuk mayat. Apa doa untuk mayat? Allahumma gfir lahu. Ustaz, kalau cuma dapat sampai Allahumma gfir lahu bagaimana? Silakan. Allahumma gfir lahu saja dapat. Ya, tapi kalau yang afdalnya bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia sebenarnya doa jenazah apa saja, ya Allah ampuni dia. Ya. Di doa minimal ya. Ini harus hafal nih. Yang doa pendek harus hafal. Doa panjang enggak hafal enggak masalah. Doa pendek hafal. Nah, ini minimal yang dihafal ya Bu ya, Bapak ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak dapat doa panjang. Nah, setidaknya doa pendek ini baca. Setidaknya doa pendek. Kalau misalkan dipanjangkan silakan. Wa krim nuzul wa siyaman khala wa silbul ma'i wa thalju bardi, silakan. Ya. Tapi kalau doa ini jangan sampai tidak hafal. Ini jangan sampai tidak hafal. Dan ini pahalanya luar biasa ya Bapak-bapak Ibu. Pahala sholat jenazah ini luar biasa. Maka kalau ada panggilan sholat jenazah di masjid, segera datang. Kalau ada panggilan sholat jenazah di masjid, segera datang. Ya. Kadang pahalanya. Apa hukum sholat jenazah? Wajib. Fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal sholatnya sholat sunat saja itu Pak. Apalagi sholat yang wajib. Ya, sholat fardu lebih besar pahalanya. Makanya saya pribadi ketika di Makkah ataupun di Madinah saya tidak pernah lewatkan kesempatan untuk sholat jenazah. Tiap sholat fardu ada saja jenazahnya situ tuh Pak. Ya, tiap sholat fardu ada saja jenazah. Nah, jangan lewatkan untuk sholat jenazah. Besar pahalanya. Nah, kemudian ini minimal Allahumma gfir lahu. Kalau ingin lebih pendek, Allahumma gfir lahu titik. Minimal. Ya Allah ampuni dia. Bahasa kitanya. Nah, kemudian kalau doa panjang ada 20 dalam riwayat Imam Tirmizi, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, panjang. Itu maksud. Nah, selanjutnya takbir yang keempat. Takbir yang keempat. Kalau Bapak Ibu ke Makkah, setelah takbir keempat itu tidak ada dibaca apa-apa. Tidak dibaca apa-apa. Allahu Akbar, tumakninah sebentar, langsung Assalamualaikum. Tapi kalau kita pakai riwayat Imam Abu Daud. Kita pakai riwayat Imam Abu Daud bahwa setelah takbir yang keempat itu kita baca doa. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Catat boleh. Allahumma la tahrimna wala taftinna
Nih minimal. Riwayat ibarat Abu Daud. Artinya apa, Ustaz? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahala dia. Boleh jadi dia ini menyebabkan kita dapat pahala. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kamu uji sepeninggal dia. Pai orangku jangan kami diberikan ujian. Karena memang ada orang-orang sebagian ya Bapak-bapak Ibu ya, orang-orang soleh di sekitar kita yang ketika dia ada bersama kita Allah tahan bala. Ada juga orang seperti itu. Gara-gara ada orang itu hidup bersama kita, Allah tahan bala dari negeri kita. Kalau sudah meninggal ya takutnya turun bala itu ya nak. Kan bisa jadi doa-doa orang-orang soleh menghalangi munculnya bala, penyakit. Nah, maka kita juga doa, wala taftinna ba'dahu, jangan engkau uji kami sepeninggal dia. Waghfir lana walahu, ampuni kami dan ampuni juga dia. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini kalau orang tak pelit ya, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang sudah dahulu beriman. Ada doa juga yang penting ya. Ini doa penting. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Itu penting. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami kebencian untuk orang yang beriman. Penting. Sebab kalau di hati kita sudah ada benci kepada orang yang beriman, rusak agama. Orang beriman dibenci. Ini gara-gara bisnis benci, gara-gara politik benci, gara-gara beda kaji benci, itu kacau. Ya, ada benci-benci itu. Kalau kebencian, kalau mau benci pada setan, jangan benci pada orang beriman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Setelah takbir keempat baru salam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslima 'alal janazati mithla taslimi fi shalah. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dalam salat jenazah seperti salam dalam salat biasa. Maka kita juga salamnya 2 kali. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Tapi yang rukun salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi sah. Nah, kalau ingin disempurnakan salam pula ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ambo ingin menggelitik pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Amal orang hidup sampai enggak kepada orang mati? Apa? Bu, amal orang hidup sampai enggak ke orang mati? Hah? Sampai enggak? Ini kan perdebatan panjang enggak? Sudah. Amalan orang hidup sampai enggak faidah atau pahalanya kepada orang mati? Kok buktinya sampai? Yang sholat jenazah siapa? Orang hidup atau orang mati? Untuk siapa? Kok dalil? Jadi jangan ditanya-tanya juga, Ustaz baca Fatihah untuk orang-orang meninggal sampai enggak ketika sholat jenazah apa yang kita baca? Fatihah. Ustaz di kampung kami orang baca salawat, Ustaz sampai enggak Ustaz? Dalam sholat apa yang kita baca tadi? Salawat. Ya, orang tahu kita tanya, sampai enggak Ustaz? Sampai enggak Ustaz? Ambo kalau tabi juga ambo kecian sampai enggak sampai itu urusan Tuhan Allah. Sampai enggak sampai itu urusan siapa? Urusan Allah. Ibu bapak baca sajalah Fatihah. Setelah baca Fatihah doa Allahumma ausil mithla thawabi ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikan pahala Fatihah saya kepada jenazah si fulan, kepada bapak saya, kepada ibu saya, kepada kakek saya, kepada guru saya. Sampai enggak Ustaz? Tunggu dulu. Andai enggak sampai pun pahala tadi yang kita membaca tetap dapat pahala. Ya enggak? Membaca Al-Qur'an 1 huruf pahalanya 10. 1 huruf baca Al-Qur'an pahalanya 10. Kalau sampai alhamdulillah, sampai niat. Kalau enggak sampai kita dapat pahala. Simpel saja sebenarnya. Ini kan jadi bahan perdebatan enggak sudah-sudah saja terus. Ustaz baca Al-Qur'an enggak sampai ya. Oh, iya itulah. Sampai enggak sampai itu urusan siapa tadi?
urusan Allah. Tugas kita beramal saja. Kalau ditanya dalil sampai, ini dalil besarnya nih. Apa itu? Nabi nyuruh kita dalam sholat jenazah baca Fatihah. Nabi dalam sholat nyuruh kita baca salawat. Nabi dalam sholat jenazah nyuruh kita untuk mendoakan mayat. Yang mendoakan mayat cuma anaknya atau seluruh kaum muslimin? Berarti doanan sampai itu doa anak atau doa sadonya orang? Nah, sadonya orang sampai, maka jangan dibatas-batasi perlu nanti. Doanan sampai ke doa anak solehnya Ustaz. Ya, kan memang hadisnya seperti itu ya. Waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Itu doa bini tidak kesampai. Itu jadinya lah Pak. Doanan sampai ke doa anaknya Ustaz. Kalau doa bini mah kira-kira sampai juga. Penyebutan anak dalam hadis itu cuma lil ghalib saja. Menyebut salah satu tapi yang diinginkan keseluruhan. Nah, makanya berdalil ini hati-hati ya, dalil sahih, tapi kalau otak soak juga hasilnya. Ini makanya jangan jadi perdebatan lagi masalah namanya kok Pak receh, kok awak banyak kasus narkoba, LGBT, pernah ditanya apa? Sampai nah, terutama kini kok Bapak Ibu, anak-anak kita sudah masuk masa-masa liburan, kupek rawak bersama kok ya. Masa liburan otomatis banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong otomatis setan itu gampang menggoda. Karena waktu kalau tidak diisi dengan taat, maka setan akan berusaha agar waktu itu diisi dengan maksiat. Banyak kompensasi nikah. Orang di bawah umur minta nikah capek ketika Covid. Kenapa? Karena anak-anak banyak waktunya kosong. Nyak waktu kosong, nyak wek doso. Nah, makanya mungkin bisa kalau di masjid kita Ustaz diadakan istilahnya ya, vacation camp. Program selama 2 minggu lah untuk anak-anak libur sekolah. Jadi ya dojo kegiatannya, tapi beda dengan kegiatan sekolah. Bersilik mungkin selama libur ya, contoh tuh. Ya kan kegiatan-kegiatan positif dilakukan ketika anak-anak libur, diisi kegiatan positif. Jangan sampai kosong waktu. Nah, itu baru PR, itu baru kan ditanya ke Ustaz. Kan ditanya ke Ustaz apa? Salawat, baca Fatihah. Ya Pak, kalau tabik suga itu Ustaz di kampung kami orang meninggal baca salawat. Lain boleh Ustaz, lain tak mencari duitnya. Enggak Ustaz, taruhlah aja. Itu. Ya. Nah, itu tentang masalah sholat jenazah. Nah, setelah sholat jenazah, apalagi kewajiban memakamkan. Sebagian ulama menyatakan kewajiban selanjutnya adalah menggotong jenazah. Menggotong jenazah masuk kewajiban. Makanya 5 macamnya: memandikan, mengafani, menyolatkan, mengiringi jenazah atau menggotong jenazah, terakhir memakamkan. Ini yang fardu kifayah. Ambo kira itu tuh tabi saja, ya perkara luar saja itu. Tentu iyo jenazah ko dibawa. Tapi ketika di karajuan Bapak Ibu nan paling barik ko yo mangke jenazah. Paling barik ko yo mangke jenazah barik. Boleh di kampung. Kalau keranda mayat itu dibuat dari basiu hulu hitam barik. Kalau yang stainless agak ringan. Mereka aku ringan. Kalau basi hitam ko barik, tambah kalau sudah keranda pakai basinya barik, lagi lu kasu tambah. Pasti barik. Dan yang mau ngangkat jenazah itu nak banyak juga. Ya, yang mau bawa jenazah itu nak banyak juga. Tapi kita katakan pahala menggotong jenazah ini besar. Pahala menggotong jenazah ini besar. Dan kalau bisa jenazah ini memang digotong, memang diangkat, bukan dibawa pakai ambulan. Kalau bisa, kalau memungkinkan, dari tempat sholat menuju tempat pemakaman, kalau bisa jenazah itu dibawa, ya, digotong, bukan diantar dengan ambulan. Tapi kalau tidak memungkinkan gimana? Nah, itulah. Kini Bu ya, dari tempat menyolatkan, iya ya. Orang lah modern gini, orang tidak mau susah. Tu makonyo bakawan ko jangan pilih-pilih. Jangan orang cadia saja berkawan. Gimana Pak?
bakawan jo sadonyo urang. Ba mangko ambo kecaan serupa itu. Urang cadia ndak adonan kamu mangke jenazah. Orang kayo je lihat kalau jangwa. Ada kan mangke jenazah ndak ada. Dan akan mangke jenazah tu mohon maaf orang-orang miskin. Yo. Makanya jangan pilih-pilih ya bakawan tu. Ayo menggali kubur ya. Sekayu-kayu awak pitih lah. Orang tak mau menggalian kubur tak awak baca caranya lah. Ayo diupah ni eskavator ya, kan. Itu ya, memakamkan jenazah. Nah, memakamkan jenazah ini juga bukanlah perbuatan yang rumit. Kenapa? Standar dalam kubur itu apa? Sedalam yang sekira-kira bau jenazah tidak sampai keluar. Tidak sampai keluar bau jenazah tadi. Tidak sampai keluar. Tapi afdalnya Nabi SAW katakan ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Galilah, lapangkanlah, kemudian berbuat baiklah kepada jenazah. Maka dalam menggali ya, jangan sempit-sempit betul liang kubur dan juga liang lahat. Kemudian kita usahakan agar jenazah tadi tidak terhimpit tanah. Sehingga siapkan puluh papan, ya, memberikan papan di liang lahat jenazah, baru kita timbun. Itu apa? Itu wujud dari perintah Nabi tadi, ahsinu, berbuat baiklah pada jenazah. Jangan sampai jenazah ini diimpi-impi pula dek tanahnya. Nah, kemudian termasuk juga usi'u tadi, luaskan makam tadi. Dalam makam yang afdal adalah setinggi laki-laki dewasa berdiri yang menjulurkan tangan. Ya. Jadi tangannya menjolong jenazah itu dari bawah pas pada kira-kira itu. Kalau tinggi orang Indonesia 1,90 m mungkin. Ya, 2 meter lah. Kalau kurang 2 meter bagaimana? Boleh juga. Boleh juga. Ini kan dalam afdal. Nah, dan makam ini tidak boleh bentuknya seperti seperti paku saja mayit dimasukkan dalam kubur, tidak boleh. Ustaz, demi menghemat tanah, Ustaz, jenazah ini kita buat berdiri saja di dalam kubur. Tabayang deh Bu, jenazah tagak. Kalau jenazah lalu kan sepanjang ke kubur miring ke kanan, wajah menghadap kiblat. Kalau tagak, cik kubur tu bisa untuk tiga kan, cik. Itu bid'ah ya. Lihat. Karena posisi jenazah nanti ya, ada lahat. Biar dulu gambarannya. Posisi jenazah tu. Ini kubur. Ini kubur tampak dari atas ya. Ini kubur tampak dari atas. Ada 2 jenis. Ini namanya liang kubur. Kemudian di dalam liang kubur ini kalau kita buat ini kiblat ke sini. Kalau kita buatkan di samping kubur ini lubang lagi, nah ini namanya liang lahat. Nah, yang lubang besar itu namanya liang kubur, yang kecil ini namanya liang lahat. Nah, boleh pula namanya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah namanya syak. Ya, syak namanya. Kalau di pinggir namanya lahat, kalau di tengah namanya syak. Tapi dalam bahasa Indonesia dua-duanya sama-sama liang lahat. Dan dua-duanya boleh, tergantung kondisi tanah. Ada tanah kalau dibuatkan liang lahat di samping, runtuh. Lalu bagaimana caranya? Dibuatkan lubang di tengah, dibuatkan lubang. Nanti posisi jenazahnya bagaimana? Ini kalau posisi tampak dari samping ya, kalau dari dalam, ini arah kiblat, dibuatkan liang lahat di samping, ya. Yang cukup untuk mayat, diposisikan mayat nanti seperti ini. Ya, aku pocongnya. Kemudian dikasih batu. Ayo, batu, ayo. Tanah dibulat-bulatkan. Di lehernya, di pinggangnya. Ya, biar ganteng. Ya. Kemudian, dibuka tali kafan. Dibuka tali pocongnya dibuka.
Dibuka nih, dibuka nih, dibuka nih, dibuka nih. Jangan lupa muka jenazah dibuka, pipinya tempelkan ke tanah. Ya, pipi kanannya ditempelkan ke tanah. Nah, ini pipinya ngadap ke situ, tempelkan ke tanah. Itu cara orang yang menyambut di bawah. Cara orang nyambut di bawah seperti itu. Jadi sambut jenazah, masukkan ke dalam liang lahat, posisikan dia menghadap ke kanan, wajahnya menghadap kiblat, pipi kanannya menempel ke tanah. Nah, dibuka pula tali pocongnya tadi. Ya. Kemudian dikasih papan. Diberikan papan, baru ditimbun. Lagi ya papan baru kemudian ditimbun. Nah, disunahkan pula jenazah tadi dimasukkan ke dalam makam itu kepalanya dulu ya. Kepalanya dulu. Nah, badannya dulu, kepalanya. Ibu. Mengazankan jenazah. Yo. Ini terdengar di enggak? Saya pribadi masalah mengazankan jenazah belum dapat kesunahan. Ya, dalam kitab-kitab fikih pun tidak disebutkan disunahkan untuk mengazankan. Tapi mungkin ada juga beberapa dai, beberapa ulama kita yang mengkiaskan itu dengan anak lahir. Anak lahir disambut dengan azan, orang meninggal dilapih pelojo. Nah, modeko saja kalau di Ambo. Kalau di Ambo, niatkan saja azan yang dibaca itu zikir. Niatkan saja azan yang dibaca itu apa? Zikir. Maksudnya zikir Ustaz. Jimai terakhir. Jimai apa kok Ustaz? Ini kan karepe ujian begitu. Apa ujiannya? Marab buka. Iya enggak? Jawabnya apa? Sebenarnya azan ini kan zikir-zikir utama kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadat. Itu kan zikir-zikir utama dan itu yang diperkenalkan kepada anak karena dengan itu kemudian kita menjalani kehidupan. La ilaha illallah itu yang paling penting. Nah, orang meninggal juga seperti itu. Kalau dibaca la ilaha illallah ada dalil. Kata Nabi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tapi kalau azan lengkap dibaca, amba lu dapet dalil. Tapi kalau ada orang membaca itu niatkan saja apa tadi? Niatkan saja zikir. Kalau la ilaha illallah ada. Ya, dibacakan la ilaha illallah ada. Ya. Pertama, masalah hubungan badan itu urusan privat. Ya, urusan privat. Jadi tidak perlu pula ditanya orang, siapa yang masuk kubur? Ambo tidak bisa, ambo tadi malam berhubungan badan, tidak ada cerita. Ya, ini masalah adab nih ya. Ini masalah adab terhati saja. Karena dalil-dalil tentang tidak ada hubungan badan itu sebenarnya tidak dianggap dalam hal ini. Itu kan masalah kalau jenazahnya perempuan, tadi malam dia berhubungan badan, kemudian tabayang pula hubungan badannya nanti ketika nyemangkit jenazah. Itu nak masalah fikih. Itu bukan masalah fikih. Itu cuma masalah kontur sosial orang-orang di saat itu. Ya, psikis orang ketika itu. Ya, masalah itu saja. Apalagi kalau jenazahnya perempuan, itu sebenarnya. Jenazah perempuan yang menyambut saya pasti laki-laki, nak mungkin perempuan nyambut di bawah walaupun jenazahnya perempuan. Nah, makanya afdolnya jangan malam-malamnya dia hubungan badan. Tapi lagi-lagi masalah hubungan badan itu masalah apa? Privasi. Kita nak tahu nih orang hubungan badan atau tidak, kiranya nak hadir hubungan badan sampai malam rajin ini nak. Jangan kan nyambut di bawah.
Ya, makanya dalam kitab fikih ya Bapak Ibu, masalah hubungan badan di malam hari sebelum menyambut jenazah itu tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas. Ya, kenapa tidak dibahas? Karena tidak signifikan, tidak penting. Itu masalah privat. Mohon maaf, kayo, ambo pribadi, kok hubungan badan mana tadi malam, dan kebetulan hari ini awak memakamkan jenazah, katakan akan lo ke jenazah, ku anan awak kerajaan jubini awak, kan tidak lo dong. Ya. Ini hadis mungkin riwayatnya wallahu alam, tapi masalah pemaknaan ini penting. Apakah bisa diambilkan istinbat hukum dari situ atau tidak? Ya Bu ya. Nah, jadi tidak signifikan masalah itu. Nah, dimakamkan jenazah. Nah, ada tanya oleh Bu? Oh iya. Setelah memandikan jenazah, kita boleh langsung menyolatkan jenazah, tidak perlu mandi. Wudhu saja yang penting. Ya, tapi memang setelah memandikan jenazah, kita disunahkan mandi. Orang yang memandikan jenazah disunahkan juga untuk mandi. Tapi kapan dia mandi? Setelah selesai boleh. Kalau selesai sadonyo, kironyo nyo one man show. Yang memandian nyo jo, yang mengafani nyo jo, menyalatkan satu jo, pas memakamkan inyo jo. Bila nyo mandi? Lah sudah bana. Tapi sebelum sholat jenazah tetap harus wudu ya. Wudu tetap harus. Itu tentang pelaksanaan sholat jenazah. Oke, itu barangkali kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita bahas sunnah dan bid'ah setelah pemakaman. Manan sunnah, manan bid'ah. Sebagian tadilah kita jawe ya. Apa tuh? Baca Fatihah, baca salawat. Yang alun kita jawe apa? Mandua, menuju hari, 10 hari, 100 hari, 1000 hari, ale. Setahun enak. Ambo itulah masalah ini. Makan. Aduh lah, ambo sebut je seseorang. Orang ko ibu suku bana ziarah. Pai kamari dicarinya makam ulama, pai ke situ dicarinya makam ulama. Bagus tuh ziarah. Alaikum bi ziaratil kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur itu membuat kita ingat mati. Tapi nan lucu ambo sindia. Kok nan diziarahi ulama nan lah meninggal saja. Ulama ini duit iya nak Bu. Mohon maaf, pai ka Pariaman ziarah makam Syekh Burhanuddin. Bagus, itu ulama memang. Tapi beliau karena sudah meninggal, kita datang doakan. Sudah itu datangi pula ulama nanti nggak di situ kalau bisa ambil ilmunya, walaupun cie huruf, walaupun cie ayat, seimbangkan. Coba waktu itu di Pekanbaru ada sebut dengan seorang ulama aja kan. Di ceritanya ambo alhamdulillah pai karyau ko nyo cerita ambo alhamdulillah pai karyau ko lah banyak ambo ziarah makam-makam ulama. Ditanyanya ke Ustaz Cik Lai, ambo mandanga saja. Ditanyanya ke Ustaz Cik Lai, kalau antum Ustaz sudah ziarah ke makam ulama mana saja? Aku cek Ustaz ko, ambo di Pekanbaru ko ziarah ke mall-mall saja. Ziarah ke mall. Iyo, itulah fenomena kini. Fenomena kini seperti itu. Mendatangi ulama hidup itu penting. Ya, diambil ilmunya. Tidak cuma keberkahan. Contoh, kau ya ibu hadir kau di majelis kini talalo. Anan ibu dapat barakah. Anan dapat. Tapi kalau ibu ndak lalu, ndak lalu, anan dapat barakah, dapat ilmu, dapat ziarah ke makam ulama, apa nan dapat barakah. Ziarah ke ulama nan idui, apa nan dapat barakah, dapat ilmu, dapat. Ya, efisiennya. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.